Oke, selamat siang Sobat JKN, balik lagi di BPJS On Air kantor cabang Tapak Tuan. Oke, jadi balik lagi nih teman-teman, kegiatan rutin kita ya Kak, untuk melaksanakan live on air, membantu teman-teman sekalian menjawab pertanyaan terkait program JKN. Tapi kita setiap on air pasti ada temanya ya, dan tema bulan ini masih tetap sama, yaitu program skema sharing iuran. Kenapa tetap sama? Mungkin semakin diperdalam ya Kak ya. Betul. Supaya teman-teman mungkin yang masih baru join ataupun yang udah pernah join semakin paham lagi terkait program sharing JKN iuran. ini. Iya benar. Oke, jadi teman-teman jangan lupa jika ada pertanyaan terkait program JKN, kita akan bantu jawab. Langsung aja ditanyakan di kolom chat, kolom komentar. Nah, Di bawah. Kemudian juga bagi teman-teman yang membutuhkan reaktivasi, ya membutuhkan pelayanan administrasi ya, bisa dibantu juga nih dari live ini. Jadi teman-teman cukup mengisi formulir yang ada di pojok kiri bawah ya, yang berwarna kuning tuh, diisi, di submit, nanti setelah live akan ditindaklanjuti. Betul sekali. Oke. Oke, tema hari ini terkait dengan program skema sharing iuran nih ya. Oh ya, sebelumnya perkenalan diri dulu, saya Alex, dan hari ini kita bersama narasumber yang orang tidak akan pernah bosan ya untuk menonton. Ya, bersama, boleh perkenalan diri nih Kak. Oke, terima kasih De Alex. Halo teman-teman semua, jumpa lagi. Kemarin saya on air, hari ini juga saya on air kembali. Perkenalkan, saya Fani, saya petugas frontliner dari BPJS Kesehatan kantor cabang Tapak Tuan. Ya. Salam kenal semuanya. Oke, jadi Kak Fani sebagai frontliner yang pastinya kita ada garda terdepan terdepan untuk mengatasi dan memberikan solusi atas semua permasalahan yang dialami peserta. Oke, jadi di kantor cabang Tapak Tuan ini sendiri, Kak Fani nggak sendirian ya Kak ya? Betul. Ya, ada juga ada partner kerja partner ya. kerjanya. Jadi ada 2 orang ya Kak di kantor Tapak Tuan. Kita ada 2 orang staff frontliner. datang. Gimana nih Kak belakangan ini terkait peserta, apakah ada kendala atau ada curhat-curhat nih Kak? Kunjungan peserta sudah mulai tidak spesifik seperti bulan Mei dan juga April terkait dengan Pergub nomor 2 khususnya untuk daerah Aceh ya, karena sudah tidak berlaku lagi desil. Apalagi sekarang untuk JKA atau reaktivasi kembali itu bisa dilakukan di Vaskes, tidak harus ke kantor. Jadi kunjungan di kantor juga semakin minim ya. Kita juga memanfaatkan semua kanal-kanal yang ada, tapi tujuannya tetap sama. Kami hanya ingin mempermudah peserta sehingga tidak perlu untuk datang ke kantor gitu. Karena juga balik lagi yang udah dijelaskan Kak Fani tadi, BPJS Kesehatan sudah banyak kanal layanan non tatap muka ya Kak. Iya, ya, betul. jadi cukup dari rumah aja bisa diurus terkait segala administrasi, bayar iuran juga sekarang udah mudah ya Kak. Iya, betul jadi teman-teman sebagai peserta JKN ini semakin dipermudah dengan inovasi-inovasi yang ada gitu. Oke, mungkin di awal kita bahas dulu nih Kak, terkait apa sih program skema sharing iuran itu. Mungkin teman-teman nih masih awam nih terkait materi ini. Boleh dibantu jelasin sedikit nih apa program skema sharing iuran ini oleh Kak Fani? Iya, jadi untuk skema sharing iuran ini sendiri adalah suatu mekanisme pembiayaan iuran JKN yang dilakukan secara bersama-sama ya, sharing antara peserta dan juga pihak lain yang terlibat sesuai dengan ketentuan programnya guna untuk menjaga status keaktifan kepesertaan. Oke, gitu. jadi ini balik lagi gotong royong ya Kak ya? Iya, sistemnya gotong royong. Sistem gotong royong dari pemerintah untuk membantu peserta dalam membayar iuran ya Kak ya? Betul jadi, sekali. Teman-teman bisa bisa dibayangin lah gimana pemerintah support kesehatan masyarakatnya ya Kak ya. Betul, karena kan tidak semua masyarakat itu mempunyai ekonomi yang sama. Jadi dengan adanya sharing ini kita saling menjaga dan saling menjamin kesehatan satu sama lain sebenarnya. Iya, seperti itu. Oke Kak, ada pertanyaan nih Kak. Satu pertanyaan dari Kak
Kak Silis, halo Halo Kak. Kak Silis, pertanyaannya Kak, kalau BPJS bantuan Pemda non aktif, aktifnya di BPJS atau harus ke Dinsos? Nah, kalau misalnya kakak mau ke Dinsos itu bisa nanti coba diverifikasi lagi sama petugas dinas sosialnya, mana tahu bisa dimasukkan ke dalam tanggungan dari pemerintah pusat. Nah, Kalau kakak mau datang ke BPJS Kesehatan boleh juga, nanti kita akan menyarankan tanggungan dari pemerintah daerah atau menjadi peserta mandiri. Kalau kesulitan datang ke kantor, pendaftaran mandiri dapat dilakukan melalui kanal Pandawa di atas. ini nomornya 0811 8165 165. Betul sekali. Melalui WhatsApp ya teman-teman. Mm-mm. Seperti yang udah dijelasin Kak Fani, bisa melalui Dinsos juga, Bisa juga ke kantor BPJS Kesehatan, mana yang terdekat lah ya. Betul Kak. sekali. Iya, seperti itu ya Kak Silis. Oke, kita lanjut lagi ke materi kita nih Kak, terkait program skema sharing iuran. Nah, apa sih tujuan dari program ini Kak dibuat oleh pemerintah? Untuk tujuannya sendiri sebenarnya kita itu saling menjaga keberlangsungan kepesertaan, khususnya keaktifan peserta ya. Kemudian juga meningkatkan cakupan kepesertaan aktif, mendorong semangat gotong royong dan kepedulian sosial, serta menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan. Waduh, sangat mulia ya Kak, Mulia tujuan dari sekali, program ini benar. dibuat oleh pemerintah. Tadi Kakak ada sebutkan untuk menjaga keberlangsungan, terus meningkatkan cakupan dan mendorong nih ya semangat gotong royong, karena Iya. Indonesia ini identik dengan gotong royong ya Kak ya. Betul Ya, sekali. seperti itu ya teman-teman. Jadi program ini tuh tujuannya sangat baik ya, demi Keberlangsungan keberlangsungan ya. JKN dan terjaminnya kesehatan seluruh masyarakat Iya, Indonesia. benar sekali ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut lagi nih Kak, di tema kita. Pertanyaannya apa sih Kak keuntungan nih bagi peserta nih terkait program skema sharing iuran ini? Untuk keuntungannya untuk siapa ini? Untuk peserta Kak. Untuk peserta. Iya. Iya, keuntungan untuk peserta itu adalah program ini dapat menjadi bentuk kontribusi yang nyata ya dalam mendukung keberlangsungan program JKN, kemudian meningkatkan kepedulian sosial serta memperkuat budaya gotong royong di kalangan masyarakat. Oke, jadi balik lagi ya teman-teman, pastinya program dibuat demi kebaikan ya bagi masyarakat dan juga membangun Semangat gotong gotong royong tadi ya yang udah Kakak jelasin tadi. Luar Oke, biasa ya. luar biasa ya. Mungkin teman-teman nih mau tahu nih Kak, gimana sih perhitungannya? Nah, skema sharing iuran ini kan identik dengan duit nih Kak ya. Betul. Ya. Terkait perhitungannya mungkin bisa kita cek dulu. Ya teman-teman. Oke, Gitu. Iya. Jadi untuk perhitungannya sendiri sebenarnya pembayaran iurannya itu kelas 3 itu sebenarnya adalah di 42.000, namun sudah diakomodir atau dibantu oleh Pemda sebesar Rp7.000. Jadi setiap peserta itu hanya melakukan pembayaran sebesar Rp35.000. Iya, Makanya kita sering menyampaikan bahwasanya peserta itu melakukan pembayaran sebesar Rp35.000. Kenapa? Karena sebenarnya Rp7.000 itu sudah diakomodir oleh Pemda. Oke, berarti atau pemerintah. Sebenarnya itu iuran kelas 3 itu 42.000 ya Kak? Iya, sebenarnya 42.000 iurannya. Tapi karena dibantu oleh dengan pemerintah dengan program skema sharing iuran iya, ini, betul sekali. jadi teman-teman cukup membayar 35.000 saja. Jadi mantep Mantap banget sih sebenarnya. Oke. Penontonnya bisa naik dikit. Penontonnya sepi sekali ini. Iya, kita masih nunggu nih teman-teman. Bantu di share juga nih ya. Ayo teman-teman tingkatkan lagi ini. Oke, mungkin kita ke pertanyaan tema lagi ya Kak. Oke, silahkan lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan.
mengapa status kepesertaan JKN harus selalu aktif nih, Kak? Iya, kenapa status kepesertaan harus aktif? Tentu saja kepesertaan itu wajib aktif untuk memastikan peserta dapat mengakses layanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan juga ketentuan yang berlaku tanpa ada kendala administrasi kesehatan. Oke. Jadi sebenarnya statusnya itu harus aktif agar dijamin oleh BPJS Kesehatan sehingga kalau berobat itu tidak ada kendala lagi. Emangnya kalau nggak aktif itu kayak mana sih, Kak? Kalau kita berobat nih terus dikasih tahu sama vaskesnya bahwa status kepesertaan BPJS Kesehatan kamu nggak aktif. Nah, itu Iya. apa yang bisa menjadi penyebabnya? Jadi kalau seandainya teman-teman tidak menjaga status kepesertaannya aktif dan tiba-tiba ketika berobat statusnya nonaktif, teman-teman itu tidak dijamin sehingga teman-teman harus melakukan pembayaran umum tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi sebelum sakit teman-teman sering-sering cek statusnya apakah aktif atau tidak. Kalau seandainya tidak aktif, langsung mengunjungi kantor BPJS atau Pandawa di atas agar diaktifkan kembali. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi sangat-sangat merepotkan ya ketika kita membutuhkan layanan kemudian BPJS Kesehatan kita nggak aktif ya. Betul Jadi teman-teman harus selalu rutin cek status kepesertaannya dan pastikan selalu aktif nih. Iya. Karena sakit nggak ada yang tahu. Jadi kita harus selalu menjaga ya teman-teman. Sedia payung sebelum hujan ya, Kak. Iya, memang harus seperti Kita itu. udah hujan duluan basah deh. Kalau udah hujan duluan ribet. Ribet ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya jangan sungkan-sungkan ya, langsung tanyakan saja di kolom komentar terkait BPJS Kesehatan pastinya. Betul. Oke, kita lanjut lagi nih Kak, pertanyaan gimana sih cara mengetahui? Nah, tadi kan kita menghimbau agar teman-teman Sobat JKN ini rutin mengecek. Nah, gimana sih cara mengeceknya Kak? Mengecek status kepesertaan kita aktif atau enggaknya? Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui cara mengecek statusnya itu aktif atau enggak, teman-teman bisa download aplikasi Mobile JKN di kiri atas. Iya. Mobile JKN nanti ada dua pilihan masuk dan juga daftar. Teman-teman pilih masuk. Namun apabila teman-teman terkendala pada saat login, saat daftar, itu kendalanya adalah nomor handphonenya tidak sesuai dengan yang di sistem. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dulu nomor handphonenya melalui Pandawa. Benar. Dan pastikan nanti apabila nomor handphone sudah sesuai, harus diisi pulsa karena akan ada pengiriman kode OTP. Itu satu caranya. Yang kedua, teman-teman bisa langsung simpan nomor Pandawa di atas, pilih menu informasi dan cek status kepesertaan. Jadi nanti bakal dapat tuh statusnya aktif atau tidak dengan memasukkan nick dan juga tanggal lahir. Gitu ya. Sangat mudah ya, bisa dari Mobile JKN, bisa juga dari WhatsApp Pandawa. Jadi benar. sangat mudah ya untuk mengecek. Jadi teman-teman jangan lupa untuk rutin mengecek status kepesertaannya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul Seperti sekali, itu. teman-teman. Jadi tadi Kakak ada menjelaskan terkait aplikasi Mobile JKN ya Kak. Nah, di aplikasi Mobile JKN itu apa aja sih Kak fitur-fiturnya? Sebenarnya kami sangat menganjurkan teman-teman semua untuk download aplikasi Mobile JKN karena banyak fitur-fitur yang memudahkan teman-teman. Teman-teman tinggal cek aja ya fitur info peserta untuk mengecek status kepesertaan. Apabila teman-teman mau berobat di puskesmas, rumah sakit, klinik, itu bisa mengambil antrian online dari aplikasi Mobile JKN. Teman-teman mau melakukan pemindahan tempat berobat atau vaskes, teman-teman bisa melalui Mobile JKN. Kartu, berhubung kita sudah tidak ada lagi pencetakan kartu KIS, teman-teman bisa mendapatkan kartu untuk pengurusan administrasi daftar sekolah anak ataupun pengurusan SKCK sekarang udah memakai kartu, atau mengecek status kepesertaannya itu bisa melalui Mobile JKN. Jadi banyak ya kemudahannya. Iya, jadi itu ya teman-teman, tidak sia-sia untuk mendownload aplikasi Mobile JKN. Banyak tuh membantunya ya Kak ya. Betul jadi teman-teman sekali. jangan lupa untuk download dan login dan gunakan aplikasi Mobile JKN. Seperti itu ya. Riwayat kesehatan, riwayat pelayanan kalian semua teman-teman itu bisa juga kalian cek dari aplikasi Mobile JKN. Bahkan screening juga bisa Kak. Iya, riwayat screening kesehatan ya. itu adalah dugaan sementara terhadap riwayat penyakit yang teman-teman derita, apakah ada diagnosa atau ada penyakitnya atau tidak.
itu dari aplikasi mobile Mobile JKN bisa melalui juga. menu screening. Ya, jadi itu ya teman-teman, sangat banyak manfaatnya. Iya. Jadi jangan lupa segera di download ya. Kami tunggu ya. Oke Kak, ada